Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrian Harpin Kasarvalih dengan NPM 251705155. Saya berasal dari kelas Ilmu Komputer B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah komputer mulai dari input sampai dengan outputnya yang ditampilkan oleh komputer tersebut. Untuk mempermudah pembahasan, saya akan menganalogikan bagian dalam komputer itu seperti sebuah pabrik cerdas. Pabrik cerdas super sibuk yang bekerja dalam hitungan nanodetik. Seperti itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jantung utama dari pabrik ini itu disebut dengan CPU atau kepanjangannya Central Processing Unit yang tugasnya untuk mengeksekusi suatu program. CPU itu memiliki 3 departemen utama, Control Unit, Arithmetic Logic Unit, dan Register. Control Unit itu berperan sebagai mandor. Tugasnya membaca instruksi dan mengatur lalu lintas data antar komponen. ALU itu bertugas sebagai tim teknis yang mengeksekusi semua perhitungan matematika dan keputusan logika. Sedangkan register itu seperti meja kerja kecil yang berkecepatan luar biasa tinggi untuk menyimpan data, sementara yang sedang diproses detik itu juga. Namun, para pekerja di CPU hanya mengerti bahasa biner, yaitu kombinasi angka 0 dan 1. Agar bisa bekerja, CPU dibekali set instruksi, yaitu buku resep standar berisi perintah seperti add, load, atau store. Saat mengeksekusi resep ini, CPU mencari data menggunakan 3 mode pengalamatan. Yang pertama disebut immediate addressing, yaitu data sudah ada langsung di dalam instruksi. Yang kedua ada direct addressing. CPU diberikan alamat pasti lokasi data di memori. Yang ketiga ada indirect addressing. CPU diberi alamat yang isinya berupa petunjuk ke alamat lain, lebih panjang tapi sangat fleksibel. Untuk menyimpan data, komputer menggunakan hierarki memori berbentuk piramida. Yang dari paling atas itu ada register. Dia paling cepat, tapi kapasitasnya paling kecil. Kedua, itu ada cache. Gudang kecil di samping meja kerja CPU yang untuk data yang sering dipakai. Lalu ada memori utamanya, yaitu RAM. Gudang utama tempat program yang sedang berjalan disimpan. RAM ini bersifat volatil atau datanya hilang jika listriknya mati. Lalu bagian paling dasarnya itu ada secondary storage, seperti SSD ataupun hard disk. Kapasitasnya raksasa dan permanen, tapi kecepatannya itu paling lambat. Agar semua komponen bisa berkomunikasi, mereka dihubungkan oleh jalan tol elektronik bernama bus system, yang terdiri dari data bus, address bus, dan control bus. Untuk interaksi dengan dunia luar, digunakan modul input-output sebagai pintu gerbang bongkar muat yang menerjemahkan perintah CPU ke perangkat seperti monitor ataupun keyboard. Terakhir, agar pabrik raksasa ini tidak kacau, ada sistem operasi atau biasa disebut sebagai OS yang bertugas sebagai general manager-nya. Nah, OS di sini itu tugasnya membagi waktu kerja CPU secara adil. Dia mengatur ruang RAM agar tidak bentrok dan memastikan sistem berjalan stabil. Tanpa OS, hardware secanggih apapun itu hanyalah besi rongsokan. Nah, jadi begitulah cara pabrik cerdas di dalam komputer itu bekerja. Mulai dari CPU yang memproses, memori yang menyimpan, jalur bus yang menghubungkan, hingga OS yang memanajemen semuanya dalam sekacamata. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara visual gambaran bagaimana ketika komputer itu sedang bekerja. Jadi di sini sudah ada sebuah komputer sederhana yang dimana ada input berupa keyboard dan juga output berupa LED matrix dan layar TTY, di mana LED matrix itu merupakan output berupa citra ataupun gambar.
yang mana di sini nantinya dia eh, hanya berupa citra biner ya. Jadi dia hanya menampilkan dua warna saja, yang di sini itu adalah putih dan juga hitam. Sedangkan layar TTY itu output yang khusus menampilkan teks berupa huruf dan juga angka seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai kodenya. Nah, seperti ini ya. Jadi pada komponen ini itu dia ada pertama, bagian paling penting itu adalah prosesornya atau di sini disebut CPU. Dia berperan sebagai otak utamanya dalam komputer yang berfungsi untuk mengeksekusi program dan memproses data yang diinput dalam program dan nanti akhirnya akan ditampilkan melalui outputnya di LED matrix ataupun layar TTY. Dan juga setelah itu untuk alat inputnya itu ada keyboard, outputnya itu ada LED matrix dan juga layar TTY. Di sini juga ada disk, di mana disk itu berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Seperti itu. Terus juga ada ROM, yang dimana ROM ini berfungsi untuk menyimpan program yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan RAM itu berperan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi program dan data yang sedang diproses. Seperti itu. Ketika komputer pertama kali dinyalakan, komponen pertama yang langsung aktif bekerja itu adalah ROM. Seperti kita lihat di sini. Jadi firmware BIOS di dalam ROM itu dia akan berjalan untuk memeriksa dan menginisiasi seluruh perangkat keras komputer agar siap digunakan. Setelah selesai, BIOS akan menampilkan teks atau menu awal pada layar display yang bisa diakses oleh pengguna menggunakan keyboard. Seperti ini. Tahap selanjutnya, itu ada namanya tahap penerjemahan instruksi. Jadi ketika misal di antara ini ya, di ini ada pilihan, kita akan pilih untuk nomor 4. Kita akan pilih text editor. Kita input nomor 4. Nah, dia bisa menampilkan begini ya. Terus juga kita pilih add new file. Terus enter. Oke, jadi eh, yang saya ketikkan ke dalam keyboard tadi atau yang saya input ke dalam keyboard itu bisa dibilang sebagai sebuah program. Sebuah program yang ditulis oleh manusia atau biasa disebut dengan bahasa assembly. Nah, bahasa assembly itu tadi disimpan ke dalam memori, disimpan ke dalam RAM dan juga ROM. Nah, setiap baris bahasa assembly tersebut itu berasosiasi dengan data tertentu di memori yang strukturnya diatur berdasarkan alamat dan isi. Dan sebelum bahasa assembly tadi diproses oleh prosesor, instruksi bahasa assembly tadi itu akan diubah dulu ke dalam bahasa mesin, yang mana terjadi dalam ROM. Jadi bahasa assembly yang tadi sudah diinputkan, dia akan diubah oleh ROM ke bahasa mesin. Seperti ini. Jadi bahasa mesin itu dia merupakan serangkaian kode biner ya, kombinasi bilangan 0 dan juga 1. Dan setelah diterjemahkan dari bahasa assembly ke bahasa mesin, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap eksekusi dan pemrosesan data. Jadi kode biner yang telah diubah dari bahasa assembly ke bahasa mesin tadi, itu dikirimkan ke prosesor. Nah, dari prosesor itu dia baru memecah kode biner tersebut dan diterjemahkan menjadi sinyal-sinyal kendali, yang mana nanti dia baru akan mengendalikan komponen-komponen lain untuk bekerja mengikuti perintah yang telah diperintahkan. Dan setelah itu selesai semua, nanti baru dia akan mengirimkan sinyal ke eh, alamat output, yaitu ke LED matrix dan juga ke layar TTY seperti itu. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan terkait bagaimana cara kerja dari ALU. ALU itu merupakan komponen di dalam CPU yang salah satu tugasnya itu berkaitan dengan perhitungan matematis. Oke, di sini langsung saja kita isi satu, kita pilih opsi ALU. Lalu kita masukkan bilangan A dan bilangan B.
bilangan A, itu di sini saya akan masukkan 12 dan bilangan B-nya 4. Nanti dia akan menampilkan hasil dari bilangan A yang merupakan 12 dan bilangan B 4. Di sini A dan B itu sudah diterjemahkan ke dalam angka bilangan biner ya, di mana 12 itu jadi 0001 dan 0010, di mana ini 1 dan ini 2. Terus bilangan B menjadi 0000 dan 0100, yang mana angka pertama itu 0 dan angka kedua itu 4. Jadi di sini dia menghasilkan ada 6, ada 6 hasil, yang mana AND, OR, XOR, AND OR, AND, dan SOP. Untuk AND, kenapa dia bisa menghasilkan 0? Karena syarat sebuah AND itu menghasilkan bilangan 1 itu ketika A dan B itu sama-sama bernilai 1. Di sini bisa saya besarin. Terus jika dia sama-sama bernilai 1, maka dia outputnya akan 1. Nah, di sini kan 1 dan 0 nih. Maka dia 0, 0 dan 1, 0, 1 dan 0, 0. Makanya hasil dari N-nya itu adalah 0. OR juga, untuk OR, dia akan bernilai 1 ketika ada 1 ataupun 2 bilangan 1. Misal nih di sini dia ada 1 0, berarti dia menghasilkan bilangan 1 dan 0 1, dia menghasilkan bilangan 1. Di sini juga 1 0, dia menghasilkan bilangan 1. Yang mana hasil akhirnya itu adalah 0 0 0 1 0 1 1 0. Yang hasil akhirnya itu adalah 16. Untuk XOR, syarat dari XOR itu dia bisa menghasilkan bilangan 1 itu adalah ketika inputnya di bilangan A dan B tadi itu nilainya berbeda. Seperti misal 1 0 ataupun 0 1. Jika 0 0 dan 1 1 itu dia akan menghasilkan bilangan 0. Dan di sini ya, jadi ini kan 1 dan 0 nih, dia berbeda. Maka dia jadi 1, ini juga 0 1 dia berbeda. Makanya di sini jadi 1. Ini juga 1 0 dia berbeda, makanya di sini jadi 1. Dan hasil akhirnya jadi dia jadi 0 0 1 0 1 0 1 1 0 atau 16. Untuk NOR, NOR itu merupakan kebalikan dari OR. Yang dimana kalau misal di sini di bilangan di angka pertamanya itu kalau di OR itu 0001, di NOR itu dia menjadi 1110. Dan jika di angka kedua OR itu dia bernilai 0110, di NOR kebalikannya dia 1001. Yang mana kalau 1110 itu dikonversi menjadi E dan 1001 dikonversi menjadi 9. Makanya hasilnya jadi E9. Add. Add itu simpelnya dia adalah penambahan dari bilangan A dan B. Ketika bilangan 12 dan 4 itu ditambahkan, dia akan menghasilkan 16. Seperti itu. Untuk SOP itu merupakan pengurangan dari bilangan A dan B. Pengurangan dari binar bilangan angka 12 dan binar angka 04. Hasilnya adalah 00001110, yang dimana bilangan 0000 itu dia konversi menjadi angka 0 dan juga 1110 dikonversi menjadi huruf E. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.